Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiu dalam channel YouTube saya ini. Saudara-saudara, bersyukur saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media ini. Saya pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saudara-saudara, saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu dari tanggal 30 April sampai 6 Mei, yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebelum kita akan membaca firman ini, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23 yang diberikan judul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini diberikan tema umat Tuhan milik Kristus. Saudara-saudara, Korintus ini adalah sebuah kota yang sangat bebas. Artinya siapa saja bisa datang ke kota Korintus karena di kota ini memiliki 2 pelabuhan, sehingga dengan mudahnya orang bisa singgah ke kota Korintus ini. Dan saudara-saudara, di kota inilah Rasul Paulus datang memberitakan Injil, sehingga ada banyak orang yang menjadi percaya. Pauluslah yang mendirikan jemaat yang ada di Korintus. Namun saudara-saudara, saat Paulus berada di Efesus, ia mendengar kabar tentang jemaat Korintus dari orang-orang dari keluarga Chloe, di mana mereka sedang berselisih karena masing-masing jemaat mengkultuskan masing-masing pemimpin. Jadi saudara-saudara, pada saat itu jemaat sudah terkotak-kotak. Mereka memiliki golongan masing-masing. Ada yang disebut sebagai golongan Paulus, ada yang disebut sebagai golongan Apolos, ada yang disebut sebagai golongan Kefas, dan juga ada yang menamakan diri sebagai golongan Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, namun yang berselisih ini bukanlah para
pemimpin mereka, yaitu Paulus, Apolos, Kefas, ya, yang berselisih bukan mereka, saudara-saudara. Namun yang berselisih ini hanyalah para loyalis. Mereka yang mengikuti para penginjil ini ketika mereka datang di kota Korintus. Namun mereka telah mengkultuskan para pemimpin ini, sehingga saudara-saudara, pada kubu Paulus, mereka menjagokan Paulus karena Paulus yang mendirikan jemaat yang ada di Korintus. Kalau pada kubu Apolos, Apolos ini adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Dia adalah juru tafsir yang luar biasa, yang hebat, berhikmat luar biasa. Maka dari itu kubu Apolos ini mereka adalah orang-orang terpelajar yang menyukai kefasihan juru tafsir ini, saudara-saudara. Dan kalau kubu Kefas, mereka ini cenderung ke adat istiadat Yahudi dan meninggikan Kefas di atas rasul-rasul yang lain. Dan ada juga yang menamakan sebagai kubu Kristus, di mana mereka menggunakan nama Tuhan ini supaya ingin dipandang lebih tinggi dari kubu-kubu yang lain. Inilah suasana keadaan jemaat yang ada di Korintus. Mereka berselisih, iri hati satu dengan yang lain. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, lewat surat ini Paulus menasihati, menegur dan mengingatkan jemaat Korintus. Sehingga kalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ini, di pasal sebelumnya ini saudara, Paulus menggambarkan umat Tuhan ini adalah ladang. Sedangkan Paulus, Apolos, Kefas ini adalah kawan sekerja Allah. Makanya kalau orang baca di ayat 6 ya, di situ Paulus bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dan di bagian yang kita baca ini di ayat 10-23 ini, Paulus menggambarkan umat Tuhan sebagai bangunan. Dan itu tadi yang saya sebutkan ya. Di bagian sebelumnya Paulus menggambarkan umat Tuhan itu seperti ladang. Makanya ayat 9 bilang, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Dan kemudian selanjutnya di ayat 10-23 ini Paulus menggambarkan umat Tuhan ini sebagai bangunan. Nah, mari kita lihat bersama saudara-saudara. Di ayat 10 Paulus mengatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ya, jadi sangat jelas bahwa di sini Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dia menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan, sebagai seorang arsitek, ya, dimana sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dia telah meletakkan dasar. Karena di awal tadi saya telah mengatakan bahwa di kota Korintus ini awalnya Paulus datang memberitakan Injil, sehingga ada banyak jemaat yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah arti di mana Paulus telah meletakkan dasar. Dan dasar yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ini yang Paulus katakan, ia telah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, karena tidak ada dasar seorang pun, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu fondasi, hanya ada satu dasar. Tidak ada dasar yang lain selain Yesus Kristus. Hanya ada satu fondasi, hanya ada satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Karena yang jadi masalah saudara-saudara, ada dari para pemimpin loyalis ini, mereka mau merombak fondasi atau dasar yang sudah ada dan menggantinya dengan dasar yang lain. Ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Dia katakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Ya, jadinya tidak ada dasar selain Yesus Kristus. Makanya saudara, apapun yang kita bangun, dasar
itu harus jelas. Apapun yang kita bangun, fondasi itu harus benar, yaitu Tuhan Yesus, dasar kita, fondasi iman kita, saudara. Makanya dasar ini bicara apa? Bicara iman. Ya, iman adalah dasar jemaat. Iman itu harus kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus adalah fondasi iman yang benar. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Makanya fondasi atau dasar ini harus jelas. Karena bangunan semewah apapun, sewow apapun, tanpa fondasi yang kuat, tanpa dasar yang benar, maka bangunan itu tidak akan bertahan. Demikian juga dengan jemaat tanpa fondasi iman yang benar, maka jemaat itu tidak akan bertahan, saudara-saudara. Maka dari itu, saudara yang diberkati Tuhan, saya berikan contoh. Ketika kita membangun kehidupan keluarga, rumah tangga yang ada, dasarnya harus Yesus Kristus. Supaya tetap saling mengasihi, saling setia. Kalau dasarnya adalah Yesus Kristus, rumah tangga itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada rumah tangga yang hancur, kalau ada keluarga yang broken, cek apakah dasarnya adalah Yesus Kristus. Dasarnya apa, saudara? Di sini saya memberikan contoh Bapak Ibu Saudara ya. Ketika membangun kehidupan keluarga, rumah tangga yang ada, kalau dasarnya membangun keluarga adalah Yesus Kristus, kasih Tuhan ketika kita membangun kehidupan rumah tangga, maka kita akan saling mengasihi, saling setia sebagai suami istri. Makanya kalau ada rumah tangga yang broken ya, ada rumah tangga yang hancur, cek saudara, dasarnya apa? Karena Bapak Ibu Saudara, rumah tangga itu boleh ada masalah, keluarga itu boleh ada pergumulan, tapi kalau dasarnya kasih Kristus, biar ada masalah, biar ada pergumulan, biar ada persoalan, rumah tangga itu akan berusaha untuk memperbaikinya. Rumah tangga di mana tidak ada masalah, saudara. Rumah tangga di mana tidak ada persoalan. Tapi bukan berarti ketika ada persoalan kong semua saling kasih biar satu dengan yang lain. Tapi justru di tengah masalah, di tengah persoalan, kalau kita membangun kehidupan keluarga rumah tangga di atas dasar kasih Tuhan, di atas dasar Yesus Kristus, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki, bukan menyakiti. Berusaha untuk terus memperbaiki, bukan menghancurkan atau baku kasih tinggal, saudara. Kalau Kristus adalah dasar orang berumah tangga, maka rumah tangganya, keluarganya akan kuat. Kalau Kristus menjadi dasar kita membangun kehidupan keluarga, kita akan mencoba untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Jemaat Korintus terpecah karena mereka berselisih. Karena dasar yang diletakkan Paulus yaitu Kristus berusaha dirombak dan mengganti dengan dasar yang lain. Hati-hati saudara. Ketika kita membangun sesuatu dan ketika kita membangun itu tidak di atas dasar yang benar, maka pasti itu akan runtuh. Saudara yang diberkati Tuhan, betapa penting dasar itu dalam kehidupan kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus begitu penting, karena itu merupakan fondasi iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama lagi Kang dalam dunia persahabatan ya. Persahabatan yang dibangun di atas dasar yang benar akan bertahan. Persahabatan yang dibangun di atas dasar kasih Kristus akan saling menopang, saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan. Karena ada tamang di satu komunitas, di satu organisasi, satu pelayanan, baku cerita jahat. Ada rekan di satu pelayanan, di satu organisasi, di satu komunitas, ada bapak tamang saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan, saling bercerita jahat.
Itu diakibatkan apa, saudara? Membangun sebuah persahabatan tidak berdasarkan kasih Kristus dalam kehidupan yang ada. Kalau batamang hanya karena arisan, serta nyandak balas, kacau, saudara. Ya, iyo toh, kalau batamang cuma karena arisan torang batamang, serta nyandak balas arisan, kacau tamang. Ya, batamang hanya karena ada doi, serta nyandak ada doi, sunya ada tuh tamang, saudara. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita betapa penting dasar itu, apalagi dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagai orang percaya, kalau nyanda ada dasar, bahaya, saudara. Ya, mesti memiliki dasar yang benar. Harus memiliki fondasi yang kuat. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Dia juru selamat kita. Dia adalah Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Paulus mengatakan, aku telah meletakkan dasar, ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Di sini Paulus katakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap orang harus memperhatikan bagaimana membangun di atas dasar itu, saudara. Paulus telah meletakkan dasar atau fondasi itu, sehingga yang lain tinggal bagaimana melanjutkan untuk membangun di atas dasar itu, saudara. Sama dengan dia bilang di perikop sebelumnya, aku menanam benih, Apolos menyiram, saudara. Ya, Paulus di sini mau menyoroti bagaimana cara jemaat ini dibangun. Karena jemaat ini, saudara, tidak dewasa. Jemaat ini masih belum bisa makan makanan keras. Dorang masih minum susu. Sehingga di sini yang disoroti oleh Paulus, bagaimana ini jemaat ini dibangun. Padahal mereka sudah saatnya untuk menerima makanan keras. Tapi dorang tidak bisa terima itu. Karena jemaat ini tidak dewasa. Ya, dorang masih bayi terus, yang tidak pernah besar-besar. Dorang tidak pernah dewasa dalam hal iman, dalam hal rohani. Karena mereka tidak tertarik pada perkara-perkara rohani, saudara. Padahal dorang tahu itu, tapi dorang tidak tertarik. Sehingga dorang bayi terus, dorang tidak dewasa dalam hal iman. Sehingga di sini yang disoroti oleh Paulus, bagaimana jemaat ini dibangun, kondisi rohani mereka demikian, ya. Karena didapati oleh Paulus, mereka masih ada iri hati. Makanya orang kalau masih ada iri hati, dia tidak dewasa secara iman, saudara. Ya. Orang kalau dewasa, dia tidak akan memiliki iri hati. Dan juga masih ada perselisihan. Masih jaga berselisih bakalae. Satu dengan yang lain, ini yang didapati oleh Paulus. Ya, sama dengan anak kecil. Kurang dapat baklai-baklai, saudara. Seharusnya semakin dewasa. Jemaat Korintus ini juga suka pamer. Sehingga mereka terlalu mengagung-agungkan pemimpin-pemimpin yang ada, mengkultuskan para pemimpin, saudara. Ini yang diingatkan oleh Paulus bahwa baik Paulus, Apolos, Kefas, orang cuma alat, rekan sekerja Allah, ya, yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus diperhatikan adalah bagaimana membangun jemaat ini. Sekalipun fondasi atau dasar yang kokoh, tetapi juga membutuhkan bahan bangunan yang tahan lama. Karena setiap bangunan akan mengalami ujian. Akan ada dalam pengujian. Dan pengujian itu adalah api, saudara. Ya, makanya di sini Paulus katakan begini, ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Bagaimana kehidupan sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, memiliki kehidupan yang tetap bertahan di dalam Tuhan. Ketika dibangun, memiliki ketahanan yang luar biasa. Seperti halnya bangunan ya, mesti perhatikan bahan apa yang dibangun saudara. Di sini Paulus memberikan ada 6 bahan, 2 kategori. Satu, bahan pertama ada 2 hal yang disampaikan ya. Pertama, bahan yang tahan lama, yang tahan terhadap pengujian api adalah emas, perak, batu permata. Yang tidak tahan adalah kayu, rumput kering, jerami. Karena kalau kenal api langsung terbakar saudara. Ya, umat Tuhan sebagai milik Tuhan, milik Kristus, harus membangun jemaat Tuhan, harus dengan standar Allah, harus dengan standar yang benar. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita membangun jemaat hanya dengan makan-makan, serta habis makan-makan habis orang. Ya, membangun jemaat jangan cuma karena ibadah pantai. Kalau ibadah pantai banyak orang, sertanya nak ibadah di pantai sedikit orang, saudara. Ya, kalau ibadah karena makan banyak. Maka kalau ibadahnya tidak ada makan, tidak datang. Jangan bangun jemaat dengan sesuatu yang tidak akan bertahan lama, saudara. Ya. Itu seperti hal yang dikatakan Paulus. Yang tidak tahan lama itu seperti kayu, rumput kering dan jerami. Waktu dalam pengujian api langsung terbakar. Ya. Tapi bagaimana membangun jemaat ini sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan iman yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, membangun jemaat jangan bakulawang banyak seragam, serta lainnya dapat seragam meraju. Tapi mari bangun jemaat dengan ketahanan yang luar biasa, yaitu memiliki bahan yang dikatakan Paulus yang tahan lama. Emas, perak, batu permata. Ini sebuah ketahanan yang luar biasa. Waktu dalam pengujian akan tetap bertahan, saudara-saudara. Kita membangun jemaat Tuhan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, menjadi jemaat yang tetap bertahan sekalipun ada tantangan dan pergumulan, sekalipun ada persoalan di tengah-tengah pelayanan, namun menjadi jemaat yang tetap bertahan, saudara. Nyanak menjadi jemaat yang pamaraju, ya, pang tersinggung. Itu pamaraju dan pang tersinggung itu yang diibaratkan Paulus sama dengan kayu, jerami dan rumput kering. Waktu terbakar langsung angus. Itu tuh pang tersinggung, pang maraju, ya langsung mengundurkan diri, langsung keluar. Tidak tahan dalam pengujian, yang tidak bertahan lama. Karena apa? Pamaraju. Jadilah jemaat yang betul-betul memiliki ketahanan yang luar biasa, supaya ketika dalam pengujian tolong tetap bertahan. Makanya Paulus bilang orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan beroleh selamat, saudara-saudara. Amin. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Karena jemaat itu adalah milik Allah, milik Tuhan, milik Kristus. Bagaimana kita akan membangun jemaat yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Selanjutnya di ayat 16 Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Korintus ini tahu bahwa mereka adalah bait Allah, saudara. Ya, tapi mereka kurang tertarik dengan perkara rohani. Mereka lebih menyombongkan diri, angkuh, mengagung-agungkan hikmat dunia, saudara. Ya, mengagung-agungkan pemimpin mereka. Ini dasarnya sudah salah, saudara. Ya, makanya mereka menjadi orang-orang yang tahu mereka bait Allah, tapi mereka tidak hidup seperti itu. Mereka terjebak pada kesombongan, keangkuhan, lebih mengagungkan hikmat,
Makanya firman Tuhan di sini bilang begini, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Apa yang saya mau katakan ini, saudara? Jika hikmatmu tidak menuntun engkau kepada Tuhan, itu adalah sebuah kebodohan. Ya, kalau torang pe hikmat ini nyanak menuntun torang untuk hidup dalam Tuhan, itu kebodohan. Ya, kalau hikmat ini menuntun kita pada duniawi, pada perkara-perkara duniawi, saudara, itu sebuah kebodohan. Tapi biarlah ketika kita memiliki hikmat, hikmat yang Tuhan berikan akan menuntun kita untuk hidup dalam Tuhan. Hikmat yang kita miliki membawa kita pada perkara rohani. Hikmat yang kita miliki membawa kita kepada Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Ya, ini yang dialami oleh jemaat Korintus. Makanya Paulus bilang, tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah itu kudus. Dan Paulus bilang, bait Allah itu kamu. Jika bait Allah itu kudus dan bait Allah itu kamu, berarti yang Paulus bilang kamu adalah kudus. Makanya kalau kudus, jangan mencemari sesuatu yang kudus, saudara. Ya, jelas Paulus bilang dalam kebenaran firman Tuhan ini, kamu adalah bait Allah. Torang ini bait Allah, saudara. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Bayangkan, roh Allah diam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ada roh Tuhan, ada roh Allah, saudara, yang menuntun, menyertai, memberkati kehidupan kita, menopang kita. Ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ingat, orang ini bait Allah. Bait Allah itu kudus. Orang ini kudus, jangan mencemari kehidupan kita dengan sesuatu yang tidak kudus, saudara-saudara. Kalau roh Allah berdiam dalam hidup kita, saudara, ya, kalau di hati kita ada roh Allah, jangan simpan sampah dalam hati, Bapak Ibu Saudara. Apa itu sampah? Itu tuh kebencian, ya, kemarahan, iri hati, dengki, kepahitan, itu sampah. Kalau mau bilang sampah, kalau sampah di mana bau sadap, namanya sampah busu, saudara. Makanya itu saya katakan, ada orang DP hati busu. Karena apa? Semua sampah pada DP hati. Padahal ada roh Allah berdiam dalam kehidupan kita, tapi dia simpang itu kebencian, dia simpang itu amarah, dia simpang itu dengki, saudara. Ya, itu sampah semua, Bapak Ibu Saudara. Busu itu. Makanya orang kalau punya hati yang bersih, jangan punya hati busu. Ya, kalau hati busu, no buang tuh sampah sebanyak bau busu. Ya, ada roh Allah dalam orang kehidupan. Bayangkan, roh Tuhan kurangnya mau tutup hidung karena sampah semua patope dalam hati. Kalau hari ini kita dipenuhi dengan kebencian, mari mengampuni, saudara. Buang itu. Ya, bersihkan tompe hati, saudara. Biarlah tompe hati ini bersih. Di dalam hati yang torang simpan bukan sampah, tapi hal-hal baik. Ya, torang menyimpan damai, menyimpan sukacita, menyimpan kebaikan, supaya apa yang keluar itu dari hati kita yang baik-baik, saudara. Iyo toh. Karena dalam perbendaharaan hati kita itu tersimpan hal-hal baik, sehingga yang keluar adalah hal-hal baik. Orang menyimpan sukacita, menyimpan damai, kebaikan, menyimpan kemurahan, saudara. Makanya jangan mencemari kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak kudus, yang mendatangkan dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita adalah milik Kristus. Kita sebagai umat Tuhan, kita adalah milik Kristus. Ya, mari orang hati ini jangan punya hati busu, tapi orang memiliki hati yang baik, hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena orang ini adalah bait Allah. Ya, bagaimana bait itu adalah kudus, orang juga harus melakukan perkara-perkara yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, kita ini adalah milik Kristus.
Kalau dalam bacaan ini, Paulus, Apolos, Kefas, mereka hanya alat yang Tuhan pakai sama dengan orang. Pendeta, guru agama, pelayan khusus semua, penatua, diaken. Kita adalah alat yang Tuhan pakai, yang dipercayakan Tuhan untuk membangun umatnya, membangun jemaatnya, saudara. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita membangun dengan standar Allah? Apakah kita membangun dengan kualitas yang benar jemaat ini, saudara? Ataukah yang kita bangun hanya diri kita? Apa yang kita bangun, saudara, dalam pelayanan? Apakah kita membangun jemaat atau tidak? Ya, saudara yang diberkati Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Tuhan, ya, sebagai alat-alat yang Tuhan pakai untuk melayani jemaatnya, mari kita melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ketika membangun jemaat Tuhan, apakah kita menggunakan bahan yang tahan terhadap pengujian, saudara? Ya, apakah kita menggunakan bahan yang benar, bahan yang tahan terhadap api, seperti yang dikatakan Paulus, emas, perak, dan batu permata? Ataukah kita membangun jemaat yang dengan sesuatu yang mudah terbakar? Sehingga jangan salah fokus, saudara. Makanya kita harus jadi pekerja-pekerja yang mengikuti standar Allah, sesuai dengan kualitas yang Tuhan tentukan, yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Jangan sembarang kalau jadi pekerja Tuhan. Jangan sembarang melayani, jangan sembarang cuma asal jadi itu pelayanan, saudara. Ada orang bikin pelayanan yang penting so pelayanan, yang penting yang penting itu cuma asal jadi, sembarang-sembarang, sehingga dalamnya jemaat tidak bertumbuh. Makanya kalau kita melayani, kita harus melayani, mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita melayani dengan tulus, kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Saudara ingat, umat Tuhan, jemaat Tuhan, milik Tuhan. Sehingga kalau kita yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan penuh sukacita. Pesan firman Tuhan saat ini, kita harus meletakkan dasar yang benar seperti yang diletakkan oleh Rasul Paulus, yaitu Yesus Kristus. Kita harus punya fondasi iman yang benar, beriman kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan seperti jemaat Korintus, mereka salah dalam meletakkan dasar yang ada. So ada itu dasar, tapi dorang mau rombak itu dasar. Dengan apa? Mengkultuskan pemimpin, mengagung-agungkan Apolos, Paulus, dan juga Kefas, saudara. Seharusnya dasar itu adalah Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus, bukan kepada manusia. Yang kita agungkan adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Yang kita tinggikan adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Sehingga kalau orang punya iman yang benar kepada Tuhan, orang tidak akan salah dalam bertindak di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Yang Tuhan mau kita membangun umatnya dengan standar Allah. Ya, membangun umat Tuhan sesuai dengan kualitas yang baik, saudara. Kualitas yang benar. Ayat 14 bilang begini, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Wow, luar biasa, saudara. Sehingga kalau orang melayani Tuhan, mari layani Tuhan dengan segala baik. Layani Tuhan dengan sukacita. Layani Tuhan dengan penuh ketulusan. Setiap pekerjaan pelayanan yang torang berikan, ketika membangun jemaat, betul-betul torang bangun sesuai dengan standar Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah kami sebagai umat Tuhan memiliki dasar fondasi yang benar, yaitu Yesus dalam kehidupan kami. Tapi juga kami diingatkan bagaimana jemaat Tuhan dibangun dengan bahan yang tahan terhadap pengujian, sehingga setiap kami sebagai alat-alat yang Tuhan pakai senantiasa melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah semua kami jemaat-Mu akan bertumbuh
dalam iman yang benar kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua orang yang menyaksikan video ini sehingga mereka diberkati. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa lagi di ke depan dengan saya Pendeta Firalina Lahiwu. Semoga ini menyertai memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.